Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farul Zaki, NPM 2003-022015. Di sini saya mewakili kelompok 6 ingin menyampaikan isu atau permasalahan terkait makalah kami, yaitu tentang distribusi ekonomi Islam. Upaya untuk merealisasikan kesejahteraan dan keadilan distribusi tidak dapat bertumpu pada mekanisme pasar saja, karena mekanisme pasar yang mendasarkan pada sistem harga atas dasar hukum permintaan dan penawaran tidak dapat menyelesaikan dengan baik penyediaan barang publik, eksternalitas, keadilan, pemerataan distribusi, pendapatan, dan kekayaan. Dalam realitas, pasar juga tidak dapat beroperasi secara optimal karena tidak terpenuhinya syarat-syarat pasar yang kompetitif, seperti informasi asimetri, hambatan perdagangan, monopoli, penyimpangan distribusi, dan lain-lain. Untuk itu diperlukan adanya peran pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan kesejahteraan. Pemerintah harus berperan secara aktif dalam sistem distribusi ekonomi di dalam mekanisme pasar Islami yang bukan hanya bersifat kontemporer dan minor, tetapi pemerintah harus mengambil peran yang besar dan penting. Pemerintah bukan hanya bertindak sebagai wasit atas permainan pasar, tetapi ia harus berperan aktif bersama pelaku-pelaku pasar yang lainnya. Pemerintah akan bertindak sebagai perencana, pengawas, produsen sekaligus konsumen bagi aktivitas pasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Muhammad Novandra Wardana, NPM 20030222010, Prodi S1 Perbankan Syariah kelas A. Jadi di sini saya akan lanjutkan penjelasan kawan saya sebelumnya terkait permasalahan atau isu yang dialami oleh kelompok kami tentang distribusi Islam, yaitu monopoli. Monopoli dalam perspektif ekonomi Islam memiliki pengertian yang berbeda dengan monopoli dalam perspektif ekonomi konvensional. Dalam perspektif ekonomi Islam secara etimologi, monopoli atau ihtikar berasal dari kata al-huk yang artinya al-zumel wal al-is'ah al-mu'asyarah, yaitu berbuat aniaya dan sewenang-wenang. Sedangkan secara terminologis, monopoli adalah menahan atau menimbun barang dengan sengaja, terutama pada saat terjadi kelangkaan barang dengan tujuan untuk menaikkan harga di kemudian hari. Praktik ihtikar akan menyebabkan mekanisme pasar terganggu, di mana produsen kemudian akan menjual dengan harga yang lebih tinggi dari harga normal. Penjualan akan mendapatkan untung besar, sedangkan konsumen akan menderita kerugian. Jadi akibat ihtikar, masyarakat luas akan dirugikan akibat ulah sekelompok kecil yang tidak bertanggung jawab. Monopoli mengharuskan adanya suatu cara untuk menyingkirkan para pesaing dari arena sebuah industri tertentu. Akan tetapi untuk merealisasikan usaha tersebut harus menghadapi rintangan yang tidak sedikit, di antaranya hak paten dan lisensi yang dilakukan oleh pemerintah, pengendalian bahan baku, penggunaan nama merek, kebijakan harga yang dirancang untuk menahan persaingan di luar industri, investasi modal besar yang diperlukan untuk memasuki industri, dan luasnya pasar. Kepemilikan suatu sumber daya yang unik atau istimewa yang tidak dimiliki oleh orang atau perusahaan lain merupakan salah satu penyebab terjadinya pasar monopoli. Di samping sumber daya yang unik dan istimewa, skala ekonomis merupakan faktor yang dipertimbangkan terbentuknya pasar monopoli. Pada waktu perusahaan mencapai keadaan di mana ongkos produksi mencapai batas maksimum, jumlah produksi adalah hampir menyamai jumlah permintaan yang ada di pasar. Dengan demikian, sebagai akibat dari skala ekonomis, perusahaan dapat menurunkan harga barangnya apabila produksi semakin tinggi. Pada tingkat produksi yang sangat tinggi, harga secara otomatis akan semakin rendah, sehingga perusahaan-perusahaan baru tidak sanggup bersaing dengan perusahaan yang terlebih dahulu berkembang. Keadaan ini yang menyebabkan terbentuknya pasar monopoli. Pasar monopoli juga dapat terbentuk melalui peraturan pemerintah yang mengatur kegiatan perusahaan yang mewujudkan kekuasaan monopoli, seperti peraturan paten dan hak cipta, hak usaha eksklusif yang diberikan kepada perusahaan jasa umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Barbimantoro, NPM 203022009. Nah, di sini saya akan memberikan solusi terkait permasalahan atau isu dari teman saya yang tentang monopoli. Nah,
Peran pemerintah terhadap perilaku monopoli, ketidaksempurnaan ekonomi yang diakibatkan oleh perilaku yang dapat merusak struktur ekonomi berupa rekayasa dari sisi penawaran seperti monopoli. Perlu dicarikan solusi alternatif yang dapat melindungi para pelaku ekonomi seperti pedagang dan pembeli. Islam menawarkan konsep yang antisipatif dan preventif terhadap perilaku-perilaku yang dapat merusak struktur ekonomi, yaitu dengan memaksimalkan peran pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas ekonomi, sehingga akses informasi dapat dirasakan dan dinikmati oleh semua pihak yang terlibat dalam aktivitas ekonomi, serta menciptakan harga yang adil, yang pada akhirnya dapat mewujudkan keseimbangan ekonomi. Nah, tindakan preventif pertama yaitu mencegah, yakni tindakan yang dilakukan oleh pedagang yang memiliki informasi lengkap untuk membeli barang produsen. Ada pula tujuan untuk merekayasa penawaran, yaitu mencegah masuknya barang ke pasar atau mencegah penjual dari luar kota untuk mengetahui harga sesungguhnya yang berlaku. Akan tetapi apabila tujuannya bukan untuk merekayasa penawaran atau mencegah penjual dari luar kota untuk mengetahui harga sesungguhnya, memberikan wewenang kepada pemerintah untuk melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan efek jera terhadap mereka yang melakukan perbuatan yang dapat merusak tatanan perekonomian masyarakat secara umum. Pemerintah dapat melakukan beberapa alternatif, di antaranya dengan cara investasi harga, memaksanya menjual barang yang ia monopoli, menyita barangnya dan memberi hukuman. Menurut sebagian ulama, intervensi harga sebenarnya merupakan hal yang tidak populer dalam kajanah pemikiran ekonomi Islam, sebab intervensi harga pada dasarnya dapat menciptakan ketidakadilan. Intervensi harga diperkenankan pada kondisi-kondisi tertentu dengan tetap berpegang teguh pada nilai keadilan. Rekomendasikan campur tangan pemerintah melalui sistem nisbah yang berfungsi sebagai pengawas aktivitas ekonomi yang mempunyai otoritas untuk menindak para perilaku ekonomi yang berlaku curang dan membuat intervensi harga. Nah, begitulah yang bisa kami sampaikan tentang isu monopoli atau materi distribusi Islam. Sekian dari kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.